Oke Bang Abang, seperti biasanya aku bakalan mau nge-share bot lagi. Ini di Monad Auto Transaksi tapi di Taya Swap ya, Taya Fi. Sebelumnya aku ada ngepost bot Monad juga tapi di Rubik. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Seperti ini. Ini ya, ini aku masih masih jalanin sekitar 50 transaksi per 3 jam. Dia ada sistem poinnya untuk Rubik. Walaupun di UI-nya itu nggak timbul berapa jumlah poin yang kita dapat, tapi di backendnya udah terrecord ya. Oke, kita langsung aja. Ini board sebelumnya kita tutup dulu. Seperti biasa Ctrl AD. Jadi kita bakalan buat untuk Taya Swap. Walaupun di sini nggak ada sistem poinnya, udah aku cek nggak ada untuk nge-record sistem poinnya. Jadi kemungkinan nanti dia bakal nge-record dari Explorer ini, dari interaksi router ini ya. Oke, kita langsung aja. Ini kita silang dulu. Jadi kalau kalian misalnya mau kalian pastiin dulu sebelum kalian jalanin board ini, kalian pastiin dulu punya WAP Monad. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum ada, kalian bisa swap dulu dari Monad ke W Monad ini ya. Kalian bisa swap dulu berapa, paling tidak 20 lah atau gimana, karena kan kita transaksinya terus menerus setiap hari ya. Jadi pastiin kalian banyak W Monadnya, oke. Terus yang kedua, kalian pastiin juga walaupun di scriptnya ini aku ada bikin auto approve, kadang-kadang dia masih juga error. Jadi kalian pastiin dulu kalian swap satu-satu. Oke, kalian swap satu-satu. Ini di sini ada tokennya, dia ngerandom token sama ngerandom total value-nya ya, ini ya. Value-nya sekitar 0,01 sampai dengan 0,08. Oke. Di sini ada USDC, WED, DAX sama Yaki. Jadi pastiin kalian swap manual dulu dari WMON ke USDT. Di sini ada USDC, terus DAX ini ya, DAX ini, kemudian Yaki. Jadi pastiin kalian swap manual dulu satu persatu dari Wemon ke Yaki, terus ubah lagi ke WED, ubah lagi ke DAX, ubah lagi ke USDT atau enggak ubah lagi ke USDC. Oke, jadi pastiin kalian swap dulu satu-satu karena kalian butuh approve manual. Oke, walaupun di boardnya itu di scriptnya ini udah aku tambahin approve ya, tetap kalian harus buat jaga-jaga harus swap manual dulu. Oke, pastiin nggak skip ya. Oke, kita langsung aja kita buat lagi script, buat lagi screen. Fungsinya screen ini untuk menjalankan program di latar belakang sehingga ketika VPS di close itu tetap berjalan. Screen S-nya huruf besar pastiin ya. Kemudian Monad TX2. Oke, yang Monad TX pertama itu adalah untuk Rubik, yang ini kedua untuk Taya. Oke, kemudian kita git clone seperti biasa. Kalau semisalnya bentrok, karena kan ini LS udah ada nih yang sebelumnya nih. Nih mana tadi? Nih Monad TX kan udah ada sebelumnya. Karena kalau kalian mau git pull ulang itu dia bakalan bentrok sama script yang udah kita jalanin sebelumnya. Tapi kalau kalian misalnya VPS baru nggak masalah ya, kalian bisa langsung aja git clone. Tapi kalau misalnya kalian VPS yang sama dengan yang sebelumnya Rubik, kalian bikin folder baru aja nggak masalah. Make dir Taya untuk Taya ya, Taya swap, kemudian cd Taya swap, Taya swap. Nah, kemudian kalian baru git clone. Jadi sehingga folder yang pertama ini kalian nggak bentrok ya. Kalian git clone. Nah, kemudian cd Monad TX. Nah, terus kemudian kalian disuruh setting private key kalian ada di sini. Ini Rubik cookie ini kalian skip aja, nggak masalah. Karena kalau misalnya kalian mau pakai Rubik cookie, kalian bisa tonton di video ini. Oke, tinggal ntar jalanin pakai node rubik.js. Ini ya, ini udah aku ubah
Oke, kita lanjut aja. Kita masukin nano.env untuk masukin private key kita. Ini aku bakalan sensor dulu ya. Pastiin kalau kalian makainya selain MetaMask atau OKX, pastiin tidak ada 0x di depannya. Oke, pastiin tidak ada 0x di depannya. Aku sensor dulu ya. Karena aku pakai MetaMask, jadi dia nggak ada 0x di depannya. Oke, kalau misalnya udah kalian paste, Ctrl X, Y, Enter. Oke, aku udah masukin private key. Kita lanjut ke selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kita jalanin board Node.js, Python, kita harus install dependensinya atau install modul-modul yang ada di scriptnya. Caranya gampang. Ini yang mau kalian tinggal masuk ke scriptnya, misalnya taya.js. Nah, ini yang ada di sini, yang ada di atas ini adalah nama dependensinya. .env, ethers, readline, aura, dan siphons. Ini adalah nama modul-modul yang harus kita install. npm install .env, ethers, readline, aura, siphon. Oke, kita tinggal enter. Tungguin sampai selesai. Oke, udah selesai. Kemudian kita bisa lanjut jalanin taya.js. Caranya node taya.js. Nah, ini adalah total transaksi loopingnya. Jadi misalnya kalian mau bikin transaksinya 5. Nah, yang kedua ini adalah total berapa jam. Misalnya kalian mau bikin 5 transaksi dalam 3 jam. Berarti kalian di sini bikin 3. Oke, 3 ini sama dengan 3 jam. Berarti dalam 5 transaksi per 3 jam. Jadi setelah 3 jam dia bakal looping lagi 5 kali, kemudian jeda lagi selama 3 jam. Oke, kita contoh aja ini ya. Kita contoh 1. Nah, dia bakalan nge-swap 5 kali. Kita refresh dulu ini. Yang lama 10 menit ya. Terakhir nge-swap. Kita tungguin. Oke. Nah, sudah sukses yang pertama. Lanjut yang kedua sampai ke 5. Kita cek apakah berhasil tadi. Nah, ini ya. Berhasil nge-swap token USDC. Oke, kita tunggu lagi sebelah. Ini udah ke 3 harusnya ini ya. Ada keempat, kita refresh. Tadi USDC yang kedua masih USDC ya, dapat randomnya USDC. Kita cek lagi. Nih. Masih USDC juga dapatnya. Nih, harusnya ini bukan USDC. Kita cek lagi. Nah, dapatnya DAC. Berarti dia kebetulan nge-random. Jadi dia bakalan nunggu 1 jam lagi, baru dia nge-looping 5 kali lagi. Oke? Jadi kalian bisa sesuaiin dengan saldo Wemon kalian. Oke, misalnya Wemon kalian sedikit ya, kalian bisa 1 transaksi per 1 jam atau enggak per 24 jam 1 transaksi boleh. Yang penting dia ada histori transaksi per harinya, oke? Jadi kalian atur sesuka kalian. Nah, karena aku lumayan banyak ya, masih ada 20 Wemon. Masih ada 20 Wemonnya, jadi aku bakalan setting 10 transaksi per 4 jam. Per 3 jam, per 4 jam. Oke, jadi tinggal Ctrl AD untuk keluar dari screen. Jadi untuk mengeceknya lagi kalian gampang, tinggal masuk screen R, nama screen, R-nya kecil sorry, monad tx2. Nah, dia bakalan masuk ke sini. Dia bakalan terus nge-looping ya. Jadi kita tinggalin aja, nggak masalah. Oke. Nah, dia bakalan ngerandom value-nya. Bang, kenapa nge-approve terus? Ya bang, karena di Taya ini aku udah coba hapus approve-nya, masih juga error. Jadi dia mau nggak mau harus bikin sistem begini. Jadi approve swap, walaupun fee-nya kemakan ya. Jadi nggak masalah sih kalau aku. Yang penting
approve juga terhitung total transaksinya. Oke. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya kalian masih ada error, kalian bisa chat di grup diskusi. Tapi sebelum kalian nanya, pastiin kalian nggak skip videonya. Oke, pastiin kalian nggak skip videonya. Ini ya, yang ini yang Taya Swap ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.